We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear it spokenly, yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear it desperately, and long that we'll have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? Friends betray us, darkness seems to win. We know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst? Is what can satisfy? What if trials of this life, when the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise?
Shalom jemaat GBI Jelambar Timur yang dikasihi Tuhan. Bertemu dengan saya pada pagi hari ini di ibadah online hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama meninggikan dan memuji Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang beribadah bersama keluarga, boleh dilihat kanan kirinya sanak saudaranya berikan senyum yang paling manis. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami kembali berkumpul di rumah kami masing-masing, karena kerinduan kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas setiap kami di rumah kami masing-masing. Kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, karena Engkau Allah yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia karena Dialah Allah yang bertahta atas pujian kita. Kita naikkan pujian ini, Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada puji ini sekali lagi. Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari sama-sama katakan, oh betapa dalamnya. Haleluya. Oh betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya
Puji Tuhan. Hanya Engkaulah Yesus, perisai hidup kami. Saat kami menghadapi badai kehidupan, kami percaya bahwa kami tidak akan tergoyahkan, karena tangan kasih-Mu selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian ini kembali. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita serukan namanya. Yesus, 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 ku
Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Katakan sekali lagi. Yesus, 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 ku berseru. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita yang besar kalau pada hari ini Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020 kita boleh bertemu kembali. Saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang diberikan oleh Gereja Tuhan GBI Jelambar Timur dan bersekutu bersama-sama dengan saudara. Kita masuk ke dalam masa-masa yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan hidup saudaraku, dan kita perlu mendengarkan firman Tuhan agar firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan buat kita, agar kita tidak menaruh harapan kita kepada apa yang terjadi pada hari ini, tapi sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Jemaat Tuhan, sebelum kita boleh mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, bagi Engkaulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur kepada kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Kiranya Engkau membuka hati kami, membuka telinga kami, supaya kami mendengar. Karena dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhanlah akan timbul iman, sehingga kami bisa menjalani perlombaan iman kami di dunia ini dan keluar sebagai orang-orang yang menang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersyukur karena kita kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi keadaan Bapak Ibu Saudara pada hari ini di rumah saudara masing-masing, tapi saya berdoa saudara baik-baik saja, jiwamu baik-baik saja, karena Tuhan adalah pertolongan kita di dalam masa-masa sulit seperti ini. Tidak ada hal yang mengejutkan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di masa-masa sekarang ini. Kalau kita mengalami masa-masa yang sulit di tengah-tengah pandemi ini, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Matius 7 ayat 7 bilang begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Apa yang kita perlukan kita minta kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena Dia juga yang sanggup membukakan pintu saat kita mengetuk pintu. Kita percaya bahwa firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kemampuan ataupun kekuatan kita masing-masing. Sebab Allah setia dan tidak membiarkan kita dicobai menurut atau melampaui kemampuan kita sendiri. Dan perhatikan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ada jalan keluar ketika kita minta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Dan rencana Tuhan adalah baik bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekarang kita belum mengerti, tapi Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah tidak pernah tidak baik dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin apa yang kita rancangkan beda dengan apa yang Allah rancangkan. Karena rancangan Tuhan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang kita mesti imani. Kalau sekarang kita belum mengerti, kalau sekarang kita belum pahami, percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa ada pertolongan hanya di dalam tangan Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan di bagian berikutnya ayat itu berkata bahwa memang manusia tidak bisa menyelami apa yang menjadi pemikiran Tuhan. Tapi percayalah
Allah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saya berdoa saudaraku, kita boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan di masa-masa sulit demikian. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang satu tema yang saya percaya boleh memberkati kita semua. Saya bacakan terlebih dahulu dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu perlombaan yang Ibrani tulis, kitab Ibrani sampaikan kepada kita. Dan perlombaan ini kita tidak bisa hindari, yaitu perlombaan yang saya sebut sebagai perlombaan iman. Ini adalah perlombaan iman. Ibrani 11, saudara perhatikan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 40, mencatat saksi-saksi iman yang dalam hidupnya memperlihatkan imannya kepada Allah dan memenangkan perlombaan iman mereka. Dengan cara bagaimana? Mereka tetap percaya kepada Allah. Ayat 4 berkata bahwa Habel pun memenangkan perlombaan iman karena Habel memutuskan untuk memberikan persembahan yang lebih baik daripada Kain saudaranya. Dan dikatakan apa? Nuh pun mengalami perlombaan iman ketika Allah menyuruhnya membuat sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya. Tapi Nuh taat dan dia melakukan seperti yang Allah minta. Dia membangun bahtera dan ia mempersiapkannya itu untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara boleh catat itu di dalam ayat ke-7 dari Ibrani pasal 11. Nah, perlombaan iman adalah perlombaan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa lepas dari perlombaan iman. Dan perlombaan iman memperlihatkan apakah kita percaya kepada Allah atau tidak. Siapakah di antara kita yang tidak mengalami perlombaan iman, Bapak Ibu Saudara? Bukankah hari-hari ini kita menghadapi perlombaan iman? Bukankah hari-hari ini kita mengalami perlombaan iman? Ada yang mengalami perlombaan iman kalau saudara sedang sakit, saudara mengalami perlombaan iman. Kalau saudara sedang dalam masa kekurangan, saudara dalam masa perlombaan iman. Kalau saudara sudah tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, maka saudara pun mengalami perlombaan iman. Bahkan kalaupun saudara punya uang hari ini, lalu saudara mesti putuskan kemana kau akan berikan uangmu. Itu juga perlombaan iman. Apakah kita memutuskan untuk memberikannya untuk menolong orang lain atau untuk memuaskan diri kita sendiri? Itu pun perlombaan iman Bapak Ibu Saudara. Ada yang mengalami perlombaan iman saat temannya, saudaranya, ataupun orang tuanya atau anaknya dipanggil oleh Tuhan. Setiap kita mengalami perlombaan iman setiap hari Bapak Ibu Saudara. Nah kita mesti punya iman agar kita hidup berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 katakan sedemikian. Tetapi tanpa iman, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Waktu kita hadapi perlombaan iman dan kita tetap percaya kepada Allah, firman Tuhan katakan kepada orang-orang sedemikian, Allah akan memberikan upah di dalam kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mau memenangkan pertandingan iman kita Bapak Ibu Saudara, kita mesti miliki iman walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan penuh dengan tantangan. Siapa yang keluar dari tantangan dan tetap percaya pada Kristus, maka ia akan memenangkan perlombaan imannya dan berkenan kepada Allah. Saya ingat tokoh-tokoh Alkitab yang beriman kepada Allah. Yusuf beriman kepada Allah. Lalu dia masuki masa pembuangan di Mesir. Dia masuki masa pembuangan, ada masuk ke dalam penjara. Lalu dia tetap percaya pada Allah. Itu makanya Allah berkenan kepadanya. Sadrah, Mesah, Abednego juga masuk ke dalam perapian. Allah izinkan dia dalam perlombaan iman yang luar biasa. Lalu dia masuk ke dalam perapian. Dia tidak menghindari perapian. Dia tetap percaya pada Allah. Demikian juga Daniel. Dia masuk ke gua singa dan memenangkan perlombaan imannya. Dan kalau kita pun hari ini harus memasuki perlombaan iman di masa-masa sulit ini Bapak Ibu Saudara. Ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Focus to Jesus. Mari kita sama-sama pelajari bahwa
Apa yang perlu kita lakukan dalam masa-masa sulit seperti ini? Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang lain yang perlu kita lakukan selain daripada mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan fokus hanya kepada pertolongan kita yang terbukti sungguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu fokus untuk melihat dengan jelas. Nah, fokus kita itu ditentukan oleh mata kita. Mata kita menentukan arah kemana kita melangkah dan tentu saja menentukan keberhasilan kita. Nah, kita perlu melihat dengan fokus kepada Allah dalam masa-masa sulit ini. Supaya kita tahu apa maksud Allah. Supaya kita tetap percaya pada Allah. Supaya kita tetap berlari kepada Allah bukan kepada dunia ini. Kalau fokus, saya boleh bacakan buat ibu saudara. Fokus adalah pusat atau titik yang menjadi pusat dari sebuah pandangan, itu fokus. Kalau kita nggak fokus, maka kita nggak bisa ngelihat dengan jelas. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. Susah kan melihat saya lewat kamera ataupun TV Bapak Ibu Saudara? Karena fokusnya tidak baik. Kalau kita nggak punya fokus, maka kita nggak akan bisa melihat dengan jelas Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan tahu, Bapak Ibu Saudara tidak akan tahu apa yang saya bicarakan, tidak bisa ngelihat muka saya, karena fokusnya nggak jelas. Tapi coba kita perbaiki fokusnya. Saudara bisa melihat dengan lebih jelas. Ya, saudara mengerti bahwa kita perlu fokus yang tepat untuk boleh melihat rencana Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada istilah dari anak-anak muda sekarang yang berkata salfok. Salfok itu salah fokus, saudaraku. Salfok itu adalah keadaan di mana kita memfokuskan diri kita pada hal yang salah. Termasuk hari-hari ini kita bisa salah fokus. Kita bisa salah fokus dan lebih fokus kepada corona. Kita lebih fokus kepada kesulitan hidup. Kita mengeluh, kita marah, kita kecewa. Kita pergi dari Tuhan. Itu orang-orang yang salah fokus Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini mari kita pelajari firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat kedua. Bagaimana sih cara kita bisa memenangkan perlombaan iman kita? Saya akan bacakan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, marilah kita menjalani perlombaan iman tadi yang kita hadapi itu, yang tidak bisa kita hindari, dengan mata yang tertuju pada Yesus Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengarahkan mata kita kepada Yesus Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengarahkan arahan mata kita kepada satu titik pusat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Kenapa kita harus mengarahkan mata kita kepada Yesus Bapak Ibu Saudara? Itu pertanyaannya. Pak, kalau dalam keadaan sulit seperti ini, kenapa saya harus mengarahkan mata kepada Yesus? Saya bacakan Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab kita dari versi The Message Bible, dikatakan begini. Keep your eyes on Jesus who both began and finished this race we are in. Yesuslah, New King James Version katakan gini, Jesus is the author and the finisher of our faith. Dia Tuhan yang memberikan iman kepada kita dan yang membawa iman itu pada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara, ada amin. Yesus adalah pribadi yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. He is the author and the finisher of our faith. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan Jesus sudah menyelesaikan pertandingan kehidupannya. Pertandingan imannya Yesus sudah selesaikan. Saudaraku, waktu Yesus mati dan bangkit, kemudian dia naik ke sorga, dia sudah menyelesaikan pertandingan imannya. Dia adalah teladan kita untuk boleh menyelesaikan perlombaan iman. Yesus adalah teladan kita Bapak Ibu Saudara. Perhatikanlah bahwa Yesus tekun memikul salibnya, dikatakan di dalam ayat yang kedua B, dia dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Dia sudah menyelesaikan pertandingannya. Dan dia mengarahkan pandangannya pada rencana Bapa di surga Bapak Ibu Saudara. Nah, mata kita, saya sampaikan tadi, menentukan arah kita pergi dan menentukan keberhasilan kita. Siapa di sini yang mau keluar dari badai corona ini dan keluar sebagai pemenang saudara? Ya, saya bisa melihat itu. Kalau saudara mulai angkat tangan dan katakan amin, itu berarti saudara meresponi apa yang firman Tuhan katakan.
Firman Tuhan katakan, begini caranya supaya kita bisa keluar dari perlombaan iman ini dan jadi pemenang. Di dalam Alkitab versi The Message dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan buat kita semua. Keep your eyes on Jesus, arahkan pandanganmu, fokusmu kepada Jesus yang sudah menyelesaikan pertandingan imannya. Ada dua hal kita perhatikan. Because he never lost sight. He never lost sight of where he was headed. Yesus tidak pernah mengarahkan pandangan ke tempat yang lain. Dia tetap fokus kepada rencana Allah. Cara untuk kita bisa keluar dari pergumulan ini adalah dengan cara kita menaruh fokus kita, mengarahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara percayalah, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah tidak baik buat kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah tidak punya rancangan buruk buat hidupmu dan hidupku. Kita harus percaya hal tersebut. Dikatakan Tuhan Yesus tidak pernah lepas pandangan. He never lost sight. Dia fokus kepada rencana Allah yang besar. Mari hari ini, kalaupun kita mengalami kesulitan dalam hidup, ambil keputusan untuk menaruh pandangan mata kita kepada Tuhan. Fokuslah hanya kepada Tuhan. Jangan lihat kemana-mana. Pakai aja kacamata ke arah Yesus Bapak Ibu Saudara. Karena kita bisa saja ketakutan, kita bisa saja marah-marah. Kalau kita mulai mengarahkan pandangan kita pada keadaan sekeliling kita. Don't do that. Firman Tuhan katakan, keep your eyes on Jesus. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Dan yang kedua, bukan saja fokus dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. The Message Bible bilang gini, he could put up with anything along the way. Dia sanggup menghadapi apapun juga. Dia tekun memikul apapun juga. Dia sanggup menghadapi apapun juga. Firman Tuhan katakan bahwa segala perkara cakap ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, The Message bilang gini, Yesus hadapi salib, Yesus hadapi malu, cross, shame, and whatever. Whatever, seolah-olah penulis Message bilang begini, bahwa Yesus tidak takut akan apapun juga itu. You name it, cross, salib, saja dia hadapi. Salib adalah penghukuman yang paling hina, paling menakutkan Bapak Ibu Saudara. Dia hadapi rasa malu. Dia ditelanjangi, dia didera, dia disiksa untuk saudara dan saya. Tetap dia jalani, dia tetap fokus kepada Allah. And whatever, dan apapun juga. Matanya tetap fokus kepada rencana Allah yang besar. Dan dia sanggup menghadapi segala perkara bersama-sama dengan Bapa. Saya rindu kita melakukan hal ini Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, sama seperti Yesus menang, maka kita pun akan keluar dari badai ini sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita arahkan pandangan mata kita hanya kepada Tuhan. Ada upah dari orang yang menjalankan perjalanan imannya dengan fokus kepada Allah. Ada upahnya Bapak Ibu Saudara. Ini berita baik buat kita semua, ada upahnya. Firman Tuhan katakan begini, dalam ayat kedua bagian terakhir, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia mendapatkan place of honor, kemuliaan, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini nanti tempat tujuan kita hidup bersama-sama dengan Allah. Yesus pun ketika dia mengarahkan pandangannya kepada Allah, tekun di dalam mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, masuk ke dalam perlombaan imannya. Lalu apa upahnya? Dia berada di dalam kemuliaan Bapa, memerintah bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita fokus kepada Allah hari-hari ini, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, sanggup menanggung segala perkara, penderitaan yang kita tanggung, kita percaya tidak melebihi kekuatan kita, maka percayalah, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Kau akan ada bersama-sama dengan Allah. Allah mengasihi engkau karena engkau sanggup untuk terus hidup bagi Tuhan, bahkan di dalam masa-masa sulit. Yang kedua, bukan hanya mendapatkan kemuliaan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lepas dari penderitaan, keluar sebagai pemenang, dan juga tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, lepas dari penderitaan ini, maka kita akan mendapatkan mahkota
kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Wahyu 2 ayat 10 bilang begini. Di ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita tetap setia kepada Allah dalam masa-masa sulit, masa-masa menderita ini, percayalah firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah mahkota yang diberikan kepada semua orang percaya, khususnya diperuntukkan bagi mereka yang bertahan dalam penderitaan, tetapi tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan sulit, setia sampai akhir kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, selain kemuliaan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12 berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan adalah bagian kepada kita yang tetap setia bertahan dalam pencobaan, karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam masa seperti ini kita tetap mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata bahwa sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Hari ini, mari baca terus firman Tuhan. Mari bangun mezbah dengan keluarga. Mari hidup memuji dan menyembah Tuhan. Mari ikuti perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, firman Tuhan katakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudaraku, menjalankan perintah Allah, firman Tuhan katakan tidak berat. Kenapa? Kenapa tidak berat? Karena sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Roh Kuduslah yang memberikan pengertian. Yohanes 14 ayat 26 berkata bahwa Ia penghibur yang diutus oleh Bapa, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti hari ini. Minta Roh Kudus untuk mengajarkan, memberikan hikmat kepada kita, dan mengingatkan kepada kita apa yang telah firman Tuhan katakan dalam masa-masa seperti ini. Roh Kudus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudaraku, Roh Kudus membuat kita terus bersaksi, melayani Tuhan dan melayani sesama. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya tahu bahwa keadaan belum membaik. Tapi percayalah segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum selesai saudaraku. Pekerjaan Tuhan belum selesai kalau belum indah. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Waktu kita mengalami perlombaan iman hari-hari ini, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Fokuslah kepada Yesus Kristus, Tuhan pertolongan kita. Mari arahkan pandangan matamu kepada Tuhan, dan engkau cakap dan sanggup menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang tetap fokus kepada Tuhan keluar dari masa penderitaannya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan ketika dia tetap setia, percaya kepada Allah, melewati masa sukar, tetap bersama-sama dengan Allah. Puji nama Tuhan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita mengarahkan pandangan kita, kita memperoleh mahkota kehidupan, yaitu orang-orang yang mengasihi Dialah, yang tetap setia kepada Tuhanlah, yang akan mendapatkan mahkota tersebut Bapak Ibu Saudara. Mari hari-hari ini saya undang kita untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus senantiasa untuk hidup senantiasa taat kepada Tuhan dan mengarahkan mata kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat saudara mendengarkan dan ataupun melihat tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami dengar. Kiranya Roh Kudus saja yang menjamah dan melawat hati kami, sehingga kami mengambil keputusan hari ini untuk tetap percaya kepada Allah, bahwa Allah kami tidak pernah merancangkan kecelakaan, bahwa rancangan adalah rancangan damai sejahtera yang membawa hari depan yang penuh dengan pengharapan, bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kami perlu lakukan adalah datang dan mencari wajah Tuhan. Kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kami perlu dalam menghadapi perlombaan iman,
kehidupan kami hari-hari ini untuk tetap fokus kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Dan yang kedua, kami sanggup menanggung segala perkara, tetap setia, tekun di dalam mencari Tuhan. Karena Kristus adalah teladan kami, dan Kristus tetap mengarahkan pandangannya kepada Allah Bapa. Kami bersyukur saat ini Bapa, bahwa kami sedang dalam masa-masa di mana kami menantikan dan merayakan bersama-sama hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Kami percaya bahwa setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia akan menuruti kebenaran firman Tuhan dengan Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupannya. Kiranya Roh Kudus saja yang memateraikan kebenaran firman ini. Berkatilah gereja Tuhan di tempat ini Tuhan, GBI Jelambar Timur. Berkati Ibu Gembala, Bapak, para pendeta, pengerja, semua pelayan-pelayan. Tuhan memberkati agar tetap teguh untuk boleh melayani jemaat Tuhan di masa-masa sulit ini. Aku berdoa kiranya jemaat Jelambar Timur keluar sebagai pemenang di dalam setiap perlombaan kehidupan mereka, dengan tetap mengarahkan pandangan mereka hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Jelambar yang dikasihi Allah, yang diberkati oleh Allah dan disayang oleh Allah. Hari ini kita masuk pada minggu yang kedua di dalam bulan Mei beribadah kepada Allah. Dalam minggu ini firman Allah meneguhkan iman kita. Firman Allah menyadarkan kita agar jangan iman kita itu bimbang ke kiri dan ke kanan, tapi bila kita fokus terus ke depan memandang kepada Tuhan. Bila pada pagi hari ini kita dikuatkan dan disegarkan oleh firman Allah. Camkanlah firman Tuhan ini dan ingat firman Tuhan ini terus dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada pagi hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk di dalam doa berkat. Kita yakin sekali Allah tidak tinggalkan kita. Allah ada senantiasa bersama dengan kita. Terpujilah nama Allah. Mari kita berdoa menghampiri hadirat Tuhan. Di hadapan hadirat Allah kami datang kepadamu dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Karena Allah selalu baik, senantiasa mengingat kepada jemaat Jelambar untuk selalu fokus kepada Tuhan. Agar iman kita jangan bimbang ke kiri dan ke kanan. Biarlah kita maju terus sampai bertemu dengan Tuhan. Melihatkan pertolongan Allah dan campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah. Pada saat pagi ini hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Hamba berseru kepada-Mu Tuhan, mari Allah. Ulurkanlah tangan kasih kepada mereka. Jamalah mereka. Dikala pagi ini ada di antara mereka yang sakit. Biarlah tangan Tuhan menjamah. Disembuhkan oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Dikala mereka lemah Tuhan kuatkan. Dikala mereka bimbang Tuhan teguhkan iman mereka. Biarlah mereka akan tetap berdiri terus, maju, menuju apa yang Engkau inginkan kepada kita. Terima kasih Tuhan, sampai pada sasarannya kami akan bertemu dengan Allah dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hamba naikkan syukur kepadamu. Pada saat pagi ini hamba berdoa kepada Allah, berkatilah jemaat Jelambar ini dalam setiap mata pencaharian mereka. Apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah hidup mereka. Mari Allah Engkau berkati mereka. Engkau berkatikan mereka. Di saat mereka kekurangan, mari Allah Engkau cukupkan mereka. Tuhan Yesus tolonglah mereka Bapa. Terima kasih Allah. Dalam mereka bimbang teguhkan iman mereka. Untuk mereka tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Allah, pada pagi hari ini kami telah mengambil bagian di dalam ibadah minggu yang kedua dalam bulan Mei ini Allah. Kami percaya ada kuasa Allah yang telah menyertai dan menuntun iman kita sehingga kami tetap teguh di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terpujilah nama Allah. Inilah doa seru yang dapat hamba panjatkan kepada penghadirat-Mu. Hamba percaya penyertaan Tuhan ada bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, menaikkan syukur kepada Allah, terpujilah nama-Mu. Sebelum jemaat ini akan beraktivitas dalam rumah tangga mereka, dalam apapun yang mereka akan kerjakan, terlebih dulu hamba mohon berkat Allah bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan pada saat pagi ini. Turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada.
persekutuan daripada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai sekalian mereka mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Jemaat Jelambar, maju terus. Setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Waktu-waktu yang telah ditetapkan, jangan abaikan. Usahakanlah duduk sejenak diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suara firman Allah. Agar iman saudara bisa dikuatkan, diteguhkan. Terpujilah nama Allah. Tuhan memberkati kita sekalian sampai kita bertemu pada minggu yang ketiga di dalam bulan Mei ini. Haleluya. Amin. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GBI Jelambar Timur, apa kabar? Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan yang sehat. Dan mari tetap social distancing, kerja dari rumah, stay at home, lakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat saudara tetap bersuka cita. Dan tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan minum multivitamin yang cukup. Baik. Saya mau mengajak saudara untuk menyimak ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama adalah saudara dapat mengikuti rangkaian doa syafaat bersama yang sudah ditentukan oleh gereja. Saudara dapat memilih waktu yang bisa saudara sesuaikan, yaitu pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 9 malam. Saudara dapat berdoa bersama untuk bangsa kita, untuk keadaan yang sekarang ini sedang terjadi, agar cepat dipulihkan dan kembali kondusif kembali. Baik saudaraku, dan informasi berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bila saudara ingin menabur dan memberikan persembahan juga perpuluhan, saudara dapat memberikan langsung ke rekening gereja yang sudah disediakan. Dan mari sama-sama kita akan menyimak liputan yang sudah dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu tanggal 26 April 2020. Kita saksikan bersama, ini adalah bukti ungkapan kasih dari para guru sekolah minggu kepada anak-anak sekolah minggu. Na 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 na
Minggu depan Jemaat GB Jelambar Timur kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Gunawan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pesan terakhir saya adalah mari taati aturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar semua boleh kembali menjadi normal dan kondusif kembali. Dan tetap sehat, tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati.